471, episode 89 Great Apocalypse 5. Diupload oleh Baca Suara. Mari, perang waktu. Allah. Giliran 999 Yijihye menunjukkan reaksi seolah-olah dia akhirnya ingat sponsornya. Uring selama giliran regresi 999, Dewa Perang Maritim, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yijihye. Mungkin untuk menyangkal semua yang terjadi selama belokan ini, pemboman laut yang kuat berlanjut. Namun, Yijihye kita sendiri juga merespons dengan baik. Semua rasi bintang semenanjung Korea bersama Yijihye. Raja Laut Besar, kerajaan Yijihye hanya mencapai selama bagian terakhir ekstrim dari cara bertahan hidup, jauh melewati perubahan regresi ke 1800. Dia mencapai posisi tertinggi yang bisa dicapai manusia dan melompati sponsornya sendiri untuk akhirnya menjadi dewa lautan. Setidaknya ketika di atas air, dia yakin tidak akan didorong oleh konstelasi kelas Mid. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu, dan bahkan kemudian menjadi kenyataan juga, selama alur cerita asli, dia bertarung dengan Poseidon Constellation tingkat Mid dengan pijakan yang sama, setidaknya ketika mereka berada di laut. Api. Efek atribut, Monarch of the Great Sea, diaktifkan. Badai melecut dari belakang Yijihye. Gelombang pecah dan badai mengamuk di jalan yang dia sabit. Seolah-olah angin kencang ini berusaha untuk mengawal kapalnya. Dia berdiri di garis depan angin ini dan melanjutkan dengan penembakan. Keterampilan eksklusif, armada hantu level. Tanda tanya, terus melawan. Dan kemudian, dinding ombak raksasa secara bertahap berpisah. Monarch dari Great Sea. Tuo. Bahkan, dewa luar, yang mengikuti sisi itu tampak bingung sekarang. Raja Laut Besar tidak akan pernah dikalahkan di atas air. Itulah aturan yang diterima dalam cara bertahan hidup. Saya percaya pada kata-kata itu dan itu memungkinkan kami untuk sejauh ini. Namun, seiring dengan pususuk, kebisingan, aliran darah keluar dari hidung dan mulut Yijihye. Energi sihirnya yang sangat mendidih sudah mulai mengalir mundur. Tidak hanya itu. Efek atribut, Monarch of the Great Sea, diaktifkan. Pesan itu tidak disebabkan oleh status dari pihak kami. Saya pikir ada sesuatu yang menyerbu pada kami, dan dalam sekejap mata, angin sakal yang kuat benar-benar membalik pandangan kami. Armada hantu dan kura-kura naga tersedot ke dalam gelombang humongous dan menghambur-hambur dalam busa yang naik. Yijihye. Yijihye terlempar seperti layang-layang dengan talinya dipotong. Saya mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangannya. Energi magis saya membantunya untuk mendapatkan kembali kesadarannya, dan ia berjungkir balik di udara sebelum mendarat kembali di geladak. Dia mengertakkan gigi dan sambil meraih helm, berteriak. Aku sudah bilang untuk melarikan diri. Aku tidak bisa melakukan itu. Untuk Yijihye saat ini saja, ini meminta terlalu banyak. Bahkan jika dia telah menjadi Raja Laut Besar, lawan kita sudah mendapatkan status gelar itu sejak lama dan sekarang bahkan merupakan dewa luar, juga. Karena berkat-berkat dari skenario kiamat besar, musibah ini bahkan telah melampaui konstelasi tingkat mitos. Itulah tepatnya yang kami hadapi saat ini. Great Fable, Demon World Spring, menangis seolah-olah kesakitan. Fable hebat, obor yang menelan mitos, menentang mitos itu. Fable hebat, musim terang dan kegelapan, menampakkan dirinya. 3. Dongeng besar, mulai menceritakan kisah mereka pada saat yang sama. Karena sebagian dari saham Great Fables digunakan oleh tim pertama, kami tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka di sini. Namun, kami masih punya cukup untuk memprovokasi lawan kami. Kamu adalah. Apakah tujuan saya menggunakan bendera putih untuk merangsang ingatannya akhirnya terbayar? Aspek-aspek tertentu dari emosi yang dibawa dalam suaranya yang sebenarnya berbeda dari sebelumnya. Karakter, Master of the Sunken Island, sedang menatap Great Fable. Teori film terputus diaktifkan. Akhirnya, saat-saat yang saya tunggu telah tiba. Fable yang dibangun oleh dua Yijihyes yang berbeda bertabrakan dan utas film yang terputus mulai terhubung satu sama lain. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita harus bisa membeli sedikit waktu melalui fenomena ini. Saat itulah pemandangan di depan kami tiba-tiba berubah. Great Fable, Demon World Spring, telah mulai bercerita. Ini adalah Fable Dokja, putra tunggal. Tolong selamat. Ah Jusi, jangan, hentikan, aku bilang berhenti. Ini adalah kenangan dari saat kami bertarung melawan, jarak tak terlukiskan, untuk pertama kalinya. Seolah-olah mengingat mereka terlalu menyakitkan baginya, Yijihye dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ah, jadi dia membuat ekspresi seperti itu saat itu. Saya juga dapat dengan jelas mengingat kembali kenangan-kenangan itu. Untuk mengangkut keseluruhan kompleks industri, saya membuat kesepakatan dengan Secretive Plotter dan bertempur melawan musibah itu. Kamu adalah. Namun, ekspresi giliran 999 Yijihye juga merosot. Dongeng lain membuka dirinya di depan mata kita berikutnya. Fable hebat, pengembara dari Cakrawala Abadi, telah mulai bercerita. Itu adalah fabel milik giliran Yijihye ke-999. Pemandangan Seoul, dihancurkan oleh nebulas yang menyelinap menyerangnya, muncul di hadapan kami.
Selanjutnya adalah teman tak sadar, dan akhirnya, dinding luar kastil yang runtuh. Di atas tembok ini, Yu Jung Hyok bermata satu dan lengannya yang sendirian menatap medan perang. Ini satu-satunya jalan. Aura hitam legam keos mulai bangkit dari sosoknya. Menguasai. Berhenti. Aku bilang berhenti. Saya tahu persis adegan yang mana ini. Disinilah gilirannya 999 Yu Jung Hyok meninggal. Jiwanya, sekarang compang camping setelah sumpah dunia luar, yang ia tanda tangani dengan dewa luar berulang kali dipanggil, melakukan perdagangan terakhirnya. Seoul sekarang tenggelam ke perut terdalam samudera. Yu Jung Hyok berbicara, kamu harus bertahan hidup. Lalu, ingatan pada belokan ke-999 tersebar jauh di luar busa abu-abu yang berkabut. Dari dua mata gadis ekspresi, Tuan Pulau Sun Ken, sesuatu mulai menetes ke bawah. Dongeng tertentu tidak akan hilang bahkan ketika mengalami jumlah waktu yang tak terhitung. Fabel seperti itu membuatnya sejauh ini. Ah Jusi, bukankah itu? Saya melihat ke sisi saya dan melihat Yi Jihye kami juga menangis. Bukan begitu, terlalu mirip. Petik 2. Dongeng hebat, merespons satu sama lain. Tentu saja, ceritanya harus serupa. Im Kim Dokja percaya bahwa pergantian regresi yang paling sempurna adalah yang ke-999. Dan, saya mengambil belokan itu sebagai motif saya. Tun giliran regresi itu adalah yang paling dekat dari yang lain yang mendekati kesimpulan yang benar. Itu adalah satu-satunya putaran kemunduran di mana semua orang selamat dan menyaksikan kesimpulan. Cucut. Saat badai setelahnya berkecamuk, Yi Jihye giliran 999 mendekati kami. Jarak ditutup dengan setiap langkah yang diambil. Saya mendapat getaran buruk dari ini. Ah Jusi, cepat dan jatuh kembali. Yi Jihye kami juga merasakan bahaya yang datang dan menghunuskan Twin Dragon Sword sebelum berlari ke depan. Bunuh instan, itu adalah keterampilan tempur anti-manusia terbaik yang dia miliki. Sayangnya, seberkas cahaya pedang yang memotong ke depan dibelokkan di udara kosong saat suara yang keras dan melengking itu terdengar. Dan Yi Jihye kami terlempar ke seberang geladak, darahnya berceceran. Jihye ya. Yi Hyun Seong yang siaga cepat menangkapnya. Tepat saat aku menghela nafas lega, giliran Yi Jihye ke-999 berhenti tepat di depan hidungku. Bahkan sebelum aku bisa melepaskan fabelku dan melepaskan statusku, tangan kanannya yang pucat namun kuat meraih kerahku. Kamu siapa? Titik. Ya, seperti tuan, seperti murid. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Bagaimanapun, fakta bahwa kita sekarang bisa berkomunikasi bukanlah perkembangan yang buruk. Namaku Kim Dokja, sahabat tuanmu. Petik 2. Kurung siku buka titik. Sahabat. Giliran 999 Yi Jihye sekarang membentuk ekspresi bingung. Dia kemudian mulai menatap fabel yang berputar-putar di sekitarku. Sebelum Anda mulai melawan mereka, Anda harus mencari di dinding sebelah kiri. Kemudian, Anda akan segera menyadari apa yang saya coba katakan kepada Anda. Aku memberitahumu ini sekarang sehingga kamu bisa bertarung melawan Sasquatch selama skenario ke-28. Dongeng saya sekarang dibiarkan terbuka lebar untuknya dibaca. Tapi, bagaimana kamu? Saya Yu Jung Hyok. Kurung siku buka titik. Menguasai. Dia pasti dilanda kebingungan, karena dia menggunakan tangan kirinya untuk memijat pelipisnya. Matanya terbakar dengan aura tak menyenangkan. Kudududu. Cengkeramannya di kerahku semakin kuat. Riak-riak statusnya menegang di sekitar tubuhku dan aku mulai kesulitan bernapas. Tunggu sebentar. Mengapa kamu tidak membiarkan saya pergi dan... Petik 2. Master. Dewa luar membanjiri kata-katanya. Dengan bahasa paling menyedihkan yang diketahui manusia, mereka berteriak bukannya Yi Jihye giliran ke-999. Mereka terdengar seolah-olah pita suara mereka terkoyak, seolah-olah seluruh keberadaan mereka hancur. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, sedang aktif. Semua fabel Anda bersimpati dengan individu yang berlaku. Tingkat pemahaman Anda tentang individu yang berlaku meningkat dengan cepat. Matanya sekarang mencerminkan saat-saat kami hidup di masa lalu. Dari ke. Lalu. Fabel, Square Circle, telah mulai bercerita. Anda dapat berbicara dengan saya kapan saja. Jika Anda tidak ingin berbicara dengan saya, maka itu akan baik-baik saja dengan orang lain. Tetapi Anda tidak harus meringkuk di sudut dan membiarkannya bercokol di dalam diri Anda. Saya sekarang bisa melihat wajah giliran 999 Yi Jihye mendistorsi dalam kesedihan. Mengapa itu mengingatkan saya pada Secretive Plotter? Kenapa bukan aku, tapi kamu? Untuk giliran 999 Yi Jihye, Master of the Sunken Island, apa arti cerita ini baginya? Apakah dia juga membenciku? Untuk kehidupan garis dunia ini, dibangun di atas sejarah dia dan teman-temannya yang saya baca. Saya iri. Titik. Apa? Cucut. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang telah lama dia rindukan selamanya, Yi Jihye putaran 999 perlahan-lahan meraih dan meletakkan telapak tangannya di pipiku. Bahkan jika itu adalah cerita yang sama,
kesan yang didapat seseorang setelah membacanya akan berbeda dari orang ke orang. Beberapa mungkin putus asa setelah melihat kisah yang gagal dia capai, sementara yang lain mungkin merasa terhibur setelah melihat kesedihan yang sangat mirip miliknya. Satu-satunya masalah di sini adalah di mana upaya penghiburan yang mungkin terjadi selanjutnya. Aku ingin memilikinya. Matanya yang basah oleh kesedihan kuno tiba-tiba dipenuhi dengan garis-garis kegilaan. Giliran 999 Yi Jihye perlahan-lahan menoleh. Tatapannya sekarang terkunci erat pada Yi Jihye yang tidak sadar. Aku juga ingin menjalani kehidupan seperti ini. Baru kemudian saya menyadari apa yang dipikirkan gadis ini di kepalanya. Teori film terputus, menggeliat keras. Giliran 999 Yi Jihye menjangkau, dan arus udara ganas terbang keluar untuk menyelimuti Yi Jihye yang tidak sadar. Ini berbahaya. Fabel dua makhluk mulai beresonansi. Ditemani oleh Jeok. Kebisingan, fabel giliran 999 mulai bergerak. Fabel itu sekarang melahap fabel dari garis dunia kita. Saya panik dan buru-buru melepaskan status saya. Saya perlu menghentikan ini. Tidak peduli apa, aku tidak boleh membiarkan Yi Jihye giliran-giliran ke-999 melahap. Kuadudududu. Baja yang ditempa pecah dari dek kapal dan meluas dalam kedipan untuk melindungi saya dan Yi Jihye kami. Itu yang dilakukan Yi Hyun Seong. Namun, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang aura fabel yang berasal dari penghalang baja. Aku mengalihkan pandanganku ke arahnya. Yi Hyun Seong ada di sana, tapi itu bukan dia. Seseorang meminjam tubuhnya untuk melepaskan kekuatannya. Sponsor, inkarnasi, Yi Hyun Seong, melindungimu. Status ini cukup kuat untuk menyamai Tuan Pulau Sunken secara merata. Dinding baja itu terkoyak oleh suara robekan yang keras dan Yi Jihye gilirannya ke-999 menjulurkan kepalanya. Seolah-olah dia disiram oleh air dingin, ekspresinya mengeras sampai tingkat yang menakutkan. Yang pertama membuka bibirnya adalah sponsor Yi Hyun Seong. Jihye ya, kisah kami sudah berakhir sejak lama. Itu adalah suara sebenarnya dari dewa luar. Dan saya menyadari siapa itu secara instan. Pada waktu bersamaan, Han Myung-oh, setelah membeli Ferrari tingkat X lainnya dengan koin yang dipinjamnya dari Kim Dok-ja, dengan tergesa-gesa mengemudi di jalan dimensional. Tujuannya adalah Isle of Reincarnators yang tertutup rapat. Daremah. Jika Anda dapat mendengar suara saya, tolong jawab saya. Daremah. Petik 2. Han Darem, itu adalah nama yang dia berikan kepada putrinya. Dia terus berkeliaran di seluruh sudut Dark Stratum dan memanggil nama itu. Daremah. Dan akhirnya, dia menemukan tangan yang dikenalnya muncul dari antara kegelapan yang terdistorsi. Dia tidak bisa tidak mengenali tangan itu. Dia tidak pernah melepaskan tangan itu, sampai dia direnggut oleh Raja Iblis. Han Myung-oh memegangnya dengan erat. Dan kemudian, dia mulai mengeluarkan tubuh putrinya dari lapisan kegelapan. Itu bukan pekerjaan mudah, tapi dia tidak bisa menyerah. Fabel hebat, pembebas yang terlupakan, telah mulai bercerita. Fabel yang dipinjamnya untuk menemukan putrinya mulai menceritakan kisahnya. Dan dia berhasil mengekstraksi tubuhnya sedikit demi sedikit dari lapisan. Untungnya, badan inkarnasinya masih utuh. Namun, tidak terlalu untungnya, jantungnya tidak berdetak. Namun, ia memiliki pil hidup dan mati tunggal yang ia dapatkan dari Yi Seolhua. Daremah, tolong bangun. Itu ayahmu. Ayahmu ada di sini untukmu. Petik 2. Han Myung-oh memanggil sambil menangis. Dan, berapa lama berlalu seperti ini? Akhirnya, Han Darem membuka matanya. Namun, cahaya kemerahan keluar dari irisnya. Kurung siku buka. Kamu melakukannya dengan baik, tanggunganku. Yang membuka matanya bukanlah Han Darem. Kurung siku buka titik. Bimbingan akhir, hampir berakhir dengan sendirinya selama perang besar Saints and Demons. Status Raja Iblis yang tidak menyenangkan bisa dirasakan sekarang. Asmodes membentuk senyum gila, menyebabkan Han Myung-oh jatuh di pantatnya. Berikan putriku kembali padaku. Anak perempuanku. Putri. Maafkan saya, tapi itu akan terlalu sulit. Saya benar-benar membutuhkan badan inkarnasi ini, Anda tahu. Namun, izinkan saya untuk memberi Anda hadiah yang bagus. Asmodes berbicara ke sana dan mengeluarkan penutup mata hitam pekat dari kantong dalamnya. Kualifikasi untuk menonton akhir dari garis dunia ini bersamaku, itu. Ini adalah barang kuno yang telah diturunkan di antara Guiders of the End. Item yang hanya bisa digunakan ketika skenario akhir sudah dekat. Item, Relic of the Abyss, sedang aktif. Otherworld Incantation, dimaksudkan untuk memanggil dewa luar yang dicelup dalam jurang, Demon of 999. Asmodes meledak dalam tawa gila ketika menyaksikan dimensi yang tampak menyimpang. Metatron, Agares, Raja Iblis Keselamatan. Kisah ini tidak akan berakhir seperti yang Anda pikirkan. Kisah ini, akan. Petik 2. Apa-apaan ini? Sejak kapan ini terjadi? Ada seorang pria berdiri di belakang Asmodes. Dia diselimuti aura hitam legam, sementara perban dililit di salah satu lengannya. Han Myung-oh menonton adegan ini terbuka 5-6 langkah jauhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia mengenali wajah pria tak dikenal ini. Pria misterius ini bertemu dengan tatapannya dan tersenyum.
Kurung siku buka. Oh, jadi kamu memanggilku. Apa ini? Ada Raja Iblis di sini juga. Aha, saya mengerti. Raja Iblis ini sibuk mengganggu Anda, dan Anda memanggil saya untuk menyelamatkan Anda, kan? Oh, itu tidak benar. Akulah, Asmodes, yang telah memanggilmu untuk. Swish. Tangan lelaki transparan itu mengulurkan tangan dan meraih bagian belakang leher Asmodes. Dan sedetik kemudian, bentuk jiwa Raja Iblis ditangkap oleh pria itu. Keo Heok. Aku tidak percaya kata-kata orang yang bersembunyi di tubuh orang lain. Jiwa Asmodes kemudian tercabik-cabik bersama dengan suara keras, Puhuahek. Kebisingan. Serangan itu bahkan tidak memberi Raja Iblis kesempatan untuk melawan. Pria itu menjilat dongeng iblis yang compang camping dan menyeringai dengan ceria. Aku paling benci Raja Iblis. Mereka selalu berusaha meniru saya. Maksudku, lihat, bajingan ini, dia bahkan memiliki penutup mata yang saya letakkan di suatu tempat, Anda tahu. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri dan menarik penutup mata dari bekas badan inkarnasi Asmodes sebelum mengenakannya pada dirinya sendiri. Dia menyeringai cerah seolah dia puas dengan penampilannya sendiri sekarang. Sementara itu, Han Myong-oh yang gemetaran buru-buru memeluk tubuh putrinya yang jatuh dan menatap lelaki ini. Oi, jangan khawatir, Bung. Saya mungkin terlihat sedikit menakutkan, tetapi begitu Anda mengenal saya lebih baik, Anda akan mengetahui bahwa saya sebenarnya adalah orang yang baik di dalam. Pria itu dengan kuat mengetuk perbannya dan berbicara. Baiklah, kalau begitu, haruskah aku pergi dan menemukan Ji Hye saya sekarang? Fin.